Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon ini bisa jadi host ya, karena saya mau menampilkan sesuatu. Oh, baik, sebentar. Nanti jangan sampai hilang loh, Pak Reno. Nanti rekamannya hilang juga. Kembali seperti hilang ya. Insyaallah. Ya. Monggo sudah dijadikan host, Prof. Oke. Sudah tampil ya, Pak ya? Oke. Jadi sebelumnya saya, Pak Iksan, saya itu mau meluruskan lebih dahulu bahwa saya itu profesor partikelir ya. Cuman saya menemukan beberapa 28 sampai 35 semua paten dari Quran semua. Kebetulan 80% ada di UGM yang kerjasama kami bersama dengan teman-teman Fakultas Kedokteran, Fisika, Biologi, Pertanian, dan sebagainya. Sehingga di situ kami pada saat kami berkumpul ini kebetulan tayangan saya itu ada namanya Prof. Ginus di sebelahnya John Kennedy itu. Dia sekarang almarhum. Nah ini yang kami presentasi penelitian bersama dia yang terakhir tentang ketidakpercayaan kami terhadap Al-Baqarah ayat 30, 31, 32 dan 33. Ini beliau yang pertama kali bersama kami untuk mengkaji tentang hal itu. Ini kami bersama dengan Prof. John Kennedy itu melihat, kami mengundang mereka karena pada saat itu 2010 kami itu memberikan paparan di teman-teman di tim kami, beberapa profesor. Ini metodologi dan kajian ilmiahnya harus didukung dari luar negeri karena belum diketahui. Pertama, kami mengkaji itu melihat tanpa retina. Terus yang kedua, mencium seperti anjing. Penciuman kita seperti anjing sehingga betul-betul kami mau mengkaji itu. Dan kami meyakini bahwa Adam itu adalah orang-orang yang paling pintar di muka bumi. Ini pada saat itu. Sehingga pada saat kami Nun Sewu ini sudah keluar ya? Oke. Ini kami namai hobi, ketidakpercayaan kami terhadap surat Al-Baqarah saat itu. Kebetulan dari dari teman-teman ingin membuktikan daripada itu. Sehingga ini yang membuat kami itu penasaran. Sehingga kami meyakini bahwa ini adalah sebuah metodologi belajar yang wajib kita terapkan. Yang selama ini kita tidak pernah menilik ini. Al-Baqarah ayat 33. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda. Setelah dia Adam menyebut nama-namanya, dia berfirman, bukankah telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi. Ini kemarin pada saat kami ingin mengungkap ini, kita datang di beberapa teman kiai-kiai kecil ya, ditentang karena ini kami tidak menggunakan asbabul nuzul, sedangkan kami mengartikan ini adalah sebuah metodologi belajar yang luar biasa. Mengubah hafalan menjadi gambaran. Adam ini menunjukkan kata benda dengan hikmahnya juga. Dia akan menyebut bahwa jeruk itu namanya jeruk. Kalau orang Inggris mengatakan orange. Nah, ada bendanya, ada keterangannya. Nah, ini kami pada saat itu bahwa otak manusia itu tidak mungkin menghafal, tetapi dia akan bisa menerima gambar sebanyak mungkin. Ini berawal dari kegundahan kami pada saat kami penelitian itu. Terus kami melihat
bahwa selama ini bahwa orang cerdas, orang orang jenius itu selalu dimiliki oleh penderita sakit autis, baik itu Einstein, terus Mozart, Thomas Alva Edison dan sebagainya. Nah, ini kami juga melihat bagaimana sih orang autis itu ada namanya sindrom Savant. Ini hasil scan-nya luar biasa. Di korteksnya hitam, di permukaan otaknya hitam dan lekuan-lekuannya sangat luar biasa sehingga dia betul-betul cerdas. Bahkan di situ terlihat kekuningan yang mencorong bahwa itu adalah aktif daripada kemampuan dari semua sel-sel. Sehingga kami ingin melihat bahwa di Savant itu adalah kemampuan yang biasa dikaitkan dengan Savant syndrome. Savant syndrome itu kondisi kemampuan luar biasa yang dapat pada seseorang yang memiliki kecacatan mental serius, gangguan autis. Kemampuan luar biasa Savant memiliki musik, kesenian, gambar, lukis, patung dan sebagainya. Menilik dari ayat tadi, Al-Baqarah ayat 33 dan Al-Baqarah ayat 30, Allah memberikan otak. Harusnya semuanya jenius. Harusnya. Tapi ini hanya terbatas pada anak-anak autis. Dan itu sebagian kecil. Tidak semua penyandang autis itu bisa Savant. Berarti kolerasi antara ayat dan itu tidak ada hubungan yang sehingga kami ingin meneliti ini yang benar kami atau yang salah pengetahuannya. Kami akhirnya mengumpulkan teman-teman, ada beberapa teman, ada 12 teman profesor untuk mengadakan kajian. Akhirnya ini karena perlu ada data dan alat dan ahli, akhirnya kami mendatangkan John Kennedy, ahli kognitif dari Toronto University. Akhirnya kami membuat anak 60, 20 sebagai kontrol, 20 menjadi perlakuan dengan Quran tanpa arti dan 20 Quran dengan arti. Kami menggunakan EEG dan ECG. Jadi semuanya kita kaji secara ilmiah. Ternyata mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa pada saat mengubah hafalan menjadi gambaran. Dan ini menjadi tolak ukur perubahan yang antara kontrol dengan perlakuan pertama dan perlakuan yang kedua itu berbeda signifikan. Mereka menggunakan potensi otak yang ada di tengah, baik itu talamus, hipotalamus, hipokampus, bisa aktif semuanya. Kami menggunakan metodologi stimulan, menggunakan kentongan. Stimulan menggunakan kentongan untuk bisa mengaktifkan kemampuan otak. Kami bersama UGM itu preelementarinya pengaruh stimulasi otak metode UBI terhadap berbagai parameter kognitif, pemrosesan informasi sensorik pada anak berhasil bahwa terjadian pertemuan dan saling berdekatan antara informasi visual, auditoris di area talamus dan mesencephalons. Neuron postsynapse menjadi lebih sensitif sesuai dengan konsulat mekanisme Hebbian. Ini luar biasa. Sehingga saya pada saat itu terjadi, pada saat membuktikan ayat itu, saya mengetahui bahwa ternyata anjing itu melihat dengan penciumannya. Dan di sini manusia, penciuman itu bisa berwujud gambar dalam sang otak. Jadi kami menggunakan itu untuk mengkaji pertama, mereduksi sinar sekecil mungkin ternyata bisa melihat tanpa retina. Yang kedua kita bawa di kegelapan, dia bisa melihat, bahkan bisa membaca. Di kegelapan yang tidak ada sinarnya sama sekali. Nah ini membawa dampak yang luar biasa. Ada kemirikan subjek penelitian dengan kemampuan Savant, kemampuan memori, berbahasa, perhitungan matematika, kemampuan estetik di atas rata-rata normal. Dan ini hanya dimiliki oleh sedikit penyandang autis. Ini tim peneliti. Makanya di sini saya ST, makanya profesornya partikelir.
Karena saya menemukan pupuk organik bakteri, saya menemukan 2 bakteri yang baru. Itu dari Quran juga. Terus madu apakah obat? Makanya di sini terwujud bahwa saya ST, tetapi orang-orang Prof. Dr. Asad, teman-teman di mana di kami, para dokter-dokter itu memanggil kami profesor. Nah, sehingga profesor kami lebih suka jadi provokator daripada profesor. Jadi itu berawal itu. Dan kami semuanya, penelitian kami itu dari Al-Quran. Karena keinginan kami untuk mengkaji tentang Al-Quran. Nah, ternyata ini sebagai pusat penelitian kita, atau yang dianukan adalah akal menurut Al-Baqarah 30. Ternyata di dalamnya ternyata luar biasa. Dan ini kemarin kami menguji hipotalamus, bagian otak yang berfungsi untuk menyampaikan sensor informasi. Ini di hipotalamus. Kami menggunakan stimulan itu 3. Menggunakan gelombang infrasonik, menggunakan gelombang audiosonik, menggunakan gelombang ultrasonik. Nah, pada saat pertama kita diskusi pada saat pengambilan data, teman-teman dari Toronto ada beberapa tim bahwa tidak mungkin infrasonik karena itu adalah 1 sampai 10 Hz. Nah, terus kalau audisonik itu bisa karena 10 Hz sampai 50.000 Hz itu dan didengar oleh manusia. Ultrasonik tidak mungkin karena tidak akan memecahkan gendang telinga, bahkan otak akan pecah karena suaranya sangat dentuman tinggi. Nah, kami dalam diskusi itu akhirnya mengambil audisonik sebagai stimulan untuk mengaktifkan atau mengoptimalkan hipotalamus. Di situ kami mencurigai bahwa dengan optimalisasi di hipotalamus akan bisa mempengaruhi seluruh komponen yang ada di otak. Baik itu ada di hipokampus, amigdala, korteks singulet, dan talamus sendiri. Akhirnya kami menggunakan gelombang antara 350 Hz sampai 850 Hz sebagai stimulan awal. Nih, tujuannya untuk mengaktifkan hipotalamus. Ternyata subhanallah, selama ini hafalan Quran itu mudah hilang, ternyata dengan distimulus di hipotalamus dan mengubah hafalan menjadi gambaran, hipokampus bisa berjalan dengan optimal. Nah, itu yang akhirnya kami menggunakan kentongan itu. Akhirnya hipokampus bagian otak yang berbentuk seperti kuda laut dan memiliki 3 lapisan yang terbuat dari sel-sel piramida, berfungsi sebagai penyimpanan serta pengolahan memori jangka panjang. Di sini akhirnya yang dikatakan jenius karena dia mempunyai memori yang sangat bisa panjang. Sehingga setelah hipokampus bisa efektif, bisa aktif, hipokampus mulai bekerja. Ini adalah sebuah kajian yang luar biasa pada saat itu. Terus di akhirnya selama ini kita menggunakan 2 kontrol, satu kontrol dan 2 perlakuan. Muncul ada di terakhir amigdala bergerak. Orang yang membaca Quran dengan arti. Bagian otak yang berperan dalam melakukan pengolahan dan ingatan reaksi emosi. Berbentuk seperti kancangan almond. Akhirnya saya pada saat itu bahwa Quran hanya bisa dimengerti kalau kita mengetahui artinya. Tanpa itu tidak akan pernah. Untuk mendengarkan keimanan, mengetahui keimanan, bukan hanya bacaan, harus arti. Yang pada saat itu kami ekstrim. Pada saat itu, la ilaha illallah tidak akan membawa ke keimanan. Tapi kalau memaknai la ilaha illallah, bacaan itu akan bisa mengena dan akan bisa beriman karena proses mengerti la ilaha illallah. Bukan sekedar bacaan. Nah, saat itu banyaklah kami yang memusuhi pada saat itu.
Bahkan teman-teman dari pondok-pondok itu mendengar ucapan kami itu juga merasa panas mungkin ya, karena memang kesalahan kami pada saat itu. Sehingga emosi bisa didapat, terus hipokampus memori bisa panjang, sehingga di sini muncul di korteks singulator, di korteks ketebalan otak lekuk-likuknya itu komponen kortisol primer dari sistem limbik yang terlibat dalam proses emosi dan kognitif. Ini akhirnya betul-betul bisa melekat kepada anak. Tanda-tandanya adalah di permukaan itu lapisan hitam semakin banyak. Itu akhirnya talamus itu berfungsi. Dan luar biasa pada saat hipotalamus ini berfungsi, ternyata anak bisa melihat tanpa menggunakan retina. Dimulai dari itu. Orang mengatakan di dalam Islam itu karomah, keramat. Setelah mereka menggunakan Quran dan bergetar hatinya. Ternyata terbukti bahwa ada kebekerjaan bersama di areal talamus itu adalah visual, auditori, mata dan telinga, bahkan penciuman. Itu bekerja sama. Dan subhanallah, di pelatihan kami, bukan hanya Quran yang mengubah hafalan menjadi gambaran, bisa berpindah ke otak, tetapi fungsi nyium bisa melihat, kuping bisa melihat, tangan bisa melihat, mata juga bisa melihat. Ini di korteks cerebrum, di somatosensorik, hidung, aroma. Ini akhirnya dia bisa menerjemahkan bau lombok, bau cabai, bau terasi, bentuknya seperti apa, terus bau orang tuanya berbentuk seperti apa. Akhirnya tahu rasanya apa sih pengecapan. Bisa sensitif. Visual bisa sensitif, auditori bisa sensitif. Sehingga lobus occipital dan temporal dan gyrus pasien ini bisa betul-betul bisa aktif. Fenomenanya adalah satu indera bisa mewakili indera yang lain. Nah, kami nama ini adalah hobi itu holistic brain improvement. Jadi holistic brain improvement ini bukan hanya untuk bisa mengaktifkan penciuman saja, tetapi juga bisa digunakan anak untuk belajar agama, Quran, bisa sensitif pendengarannya, bisa sensitif penglihatannya, semuanya bisa sensitif. Karena di sini mereka optimal apabila sel yang berdekatan itu dirangsang terus-menerus, maka akan mengaktifkan sel-sel yang lain. Akhirnya ini metode ini bukan hanya untuk melihat kemampuan otak yang bisa seperti anjing, yang dulu kalah manusia dengan anjing, tidak seperti lumba-lumba yang dulu kalah. Sekarang kami bisa membuktikan bahwa manusia lebih hebat dari anjing, lumba-lumba atau kelelawar. Bahwa ayat 30 Al-Baqarah itu benar. Ini, talamus, stasiun penguat utama untuk impuls sensor yang mencapai korteks cerebrum. Korteks cerebrum selain memainkan fungsi sensasi dan voluntar juga bertanggung jawab atas proses belajar, mengingat, verbalisasi, emosi, kesadaran, kepribadian, dan proses asosiasi. Ini zaman Yunani, Yunani, asosiasi sangat kuat. Nah, kami menggunakan ini sebagai mengubah gambaran, hafalan menjadi gambaran. Kami juga menggunakan metodologi itu. Kami menggunakan warna agar asosiasinya itu terlihat jelas dan berefek pada luar biasa. Sehingga kami menggunakan kodifikasi warna, kodifikasi benda untuk bisa mengoptimalkan mendefrag otak seperti komputer. Lobi occipital target utama akson penerima info visual yang berasal dari nuklei. Nah, ini fungsinya. Ini kami akan testimoni. Nah, ini kerjanya. Optimalisasi, membuat folder dalam otak, terus membuat sistem patokan, terus membuat asosiasi, terus memfoto. Ini memfoto Quran, memfoto buku,
memfoto apapun. Nah, brain scanning ini bisa menjelaskan hasil fotoan. Akhirnya bisa melihat tanpa retina, memahami konsep matematika dan bahasa Inggris dengan metode blocking. Ini anunya yang dijalani oleh Hobi. Anak bisa berbahasa Inggris di usia kelas 2 SD. Anak bisa menghafal Quran walaupun baru juz 30 meningkat ke juz 1, 2, 3. Dalam waktu 120 jam. Ini gelombang infrasonik audio ini. Akhirnya bisa menggunakan blindfold. Ini folder. Nanti mereka membuat folder itu pertama optimalisasi dengan gelombang, yang kedua membuat folder. Mereka membuat file-file yang disimpan dalam otak. Terus sistem patokan, menuntut siswa untuk beri tanda panggil. Terus asosiasi, meningkatkan kemampuan fungsi hearing asosiasi. Dilakukan mulai tahapan minimal 5 asosiasi. Terus foto reading, memfoto. Nah, ini ditunjang dengan bank kata. Anak bisa sampai 2 juta kata benda dalam bahasa Indonesia atau kata benda dalam bahasa asing. Terus scanning menjelaskan apa yang telah difoto. Membentuk daya ingat semakin kuat, mengetahui potensi belajar anak, membentuk anak berpotensi jenius. Hal penting, anak adalah investasi, peran orang tua sangat dibutuhkan. Nah, ini kami, paparan ini nanti bisa dilanjutkan di ACT untuk bertemu langsung. Kami ingin menunjukkan hasil anak didik kami selama 120 jam. Ini anak itu bisa, Quran bisa bolak-balik, ayatnya ditanyakan ayat 6, itu dibaca apa, artinya ayat 6 apa, di dalam surat apa Al-Fatihah, di dalam surat An-Nahl apa surat apa namanya Al-Ikhlas ayat 3 artinya aja bisa menyebutkan, Qurannya saja bisa menyebutkan. Nah, ini efek yang tadi melihat tanpa retina gara-gara kentongan dengan gelombang yang terukur. Ini dengan menggunakan kentongan. Dan ini kami lakukan di anak pada saat itu anak kami stimulus dengan kentongan. Nah, infrasonik hanya bisa dilakukan oleh Al-Quran. Ultrasonik dilakukan oleh Al-Quran. Kalau infrasonik ini, pada saat infrasonik ini berjalan adalah membaca bergetar hatinya dan otaknya bergetar, ini infrasonik. Tapi kalau ultrasonik, ini ayat-ayat yang menggelegar. Musuh Allah, emosinya tinggi. Ini menggunakan Quran. Sehingga anak bisa mencium, melihat dengan penciuman, terus di kegelapan bisa mencium dan sebagainya. Ini dari gelombang tadi. Ini matematikanya, ini matematika Quran. Ada konsep bangun datar, bangun ruang dan sebagainya. Terus bahasa Inggris, penguasaan vocab dan sistem blocking. Ini sederhana, tapi nanti ini hasilnya. Ini kami sudah menyiapkan mekanisme mesin di dalam otak, di mana mesin itu bisa diisi apapun. Silakan nanti Bapak-Bapak bisa bertanya nanti dipandu dengan Pak Didit, dengan Pak Adi dari NTB. Ya, anak bisa ditanyakan, An-Nasr ayat 3 artinya aja. Itu akan bisa dikuasai oleh mereka. Monggo ini kami akan tunjukkan hasilnya. Nanti paparan yang lengkap tentang penelitian saya bisa datang ke sana. Ini adalah, konsep ini adalah menyiapkan piranti lunak. Software di dalam sang anak atau mesin di dalam sang anak untuk bisa menerima input apapun dari luar, sehingga anak tidak mudah terbebani, sehingga tidak gila. Karena di tempat kami tidak boleh menghafal. Tidak boleh menghafal, tetapi menggambarkan. Ini mungkin dari apa foldernya. Ini kami ini bisa ditanyakan nanti. Apa namanya? Bisa ditanyakan acak. Anak akan bisa bahasa Inggrisnya juga acak, juga bisa. Ini isinya dan sebagainya. Moga-moga ini menjadi sebuah landasan. Kami bertemu dengan ACT, ini bisa dikembangkan di seluruh Indonesia. Jadi ini bukan hanya Al-Quran, tetapi untuk beberapa bahasa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Pak Reno. Ini teman anak adik-adik ini, karena ini baru mau pulang, karena ini sudah waktunya pulang. Monggo silakan ditanya, monggo Pak Didi dipandu dengan Pak Adi supaya ini bisa
ditunjukkan ke teman-teman ACT. Nah, kamu duduk sini. Ini demikian dari saya, moga-moga ini bisa bermanfaat.